warahmatullahi wabarakatuh. Ibu fasilitator yang saya hormati, Bapak pengajar praktik yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya Herdiana dari SDN 3 Cisontrol akan melaksanakan wawancara pra-observasi bersama Ibu Dian Daniati SPD MPD. Beliau adalah guru kelas 6 di SDN 3 Cisontrol. Alhamdulillah pada hari ini Ibu Dian sudah berada di depan saya untuk melakukan wawancara pra-observasi. Selamat siang Ibu Dian. Selamat siang Pak Herdi. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya, kita masih dipertemukan kembali pada hari ini dan rencananya besok kita akan melaksanakan observasi supervisi akademik. Jadi artinya besok saya akan mengobservasi dalam mengajar yang rencana itu akan dilaksanakan esok hari di kelas Ibu ketika Ibu sedang mengajar. Namun sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu ya Bu tentang persiapan untuk besok. Jadi sebenarnya begini loh Bu, pembicaraan kali ini. Jadi tujuannya untuk menambah wawasan atau menambah pengalaman. Jadi besok ketika disupervisi Ibu sudah mempersiapkan segalanya, baik itu RPP-nya, kemudian media pembelajarannya, kemudian hal-hal yang mendukung untuk materi pembelajaran besok. Jadi Ibu Dian sudah mempersiapkannya dengan baik. Nah selanjutnya sebenarnya apa sih yang sudah dipersiapkan oleh Ibu Dian untuk pembelajaran hari esok itu? Untuk pembelajaran hari esok saya sudah menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian media pembelajaran juga sudah saya siapkan Pak. Oh jadi Ibu Dian sudah menyiapkan RPP dan media pembelajarannya itu ya? Ya Pak. Kemudian mata pelajaran apa yang Ibu Dian akan laksanakan hari esok? Besok saya akan mengajar mata pelajaran IPA pada tema 1, subtema 1 kelas 6 tentang bagian-bagian bunga. Oh berarti Ibu itu akan memberikan materi pelajaran kepada siswa Ibu itu tentang IPA ya Bu? Ya, tentang bagian-bagian bunga. Nah, kemudian metode pembelajarannya itu seperti apa, Bu? Nah, metode yang akan saya gunakan besok yaitu metode diskusi, kemudian permainan dan demonstrasi, Pak. Oh, jadi Ibu Dian ini akan menggunakan beberapa metode dalam pembelajaran Ibu itu ya? Ya. Seperti yang dikatakan Ibu tadi itu. Kemudian langkah-langkah apa yang akan Ibu rencanakan untuk besok itu? Nah, untuk pembelajaran besok, saya akan memulai dengan melakukan doa bersama. Ya, itu dipimpin oleh ketua kelas, kemudian melakukan absensi kehadiran. Nah, setelah itu saya akan melakukan tepuk-tepuknya supaya anak itu lebih termotivasi lagi atau lebih semangat. Itu mungkin di kegiatan awal. Kemudian saya juga akan melakukan persepsi dengan materi yang sudah dipelajari dan materi yang akan dipelajari. Setelah itu saya juga akan melihat minat belajar siswa, kesiapan belajar dan profil belajar siswa yang akan dipelajari pada pembelajaran saat itu. Oh ya Bu, jadi bagus sekali Bu langkah-langkah yang akan Ibu laksanakan. Sehingga kalau langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan besok seperti yang dikatakan oleh Ibu tadi, saya yakin semua kebutuhan murid itu akan terpenuhi Bu. Ya. Nah itu kan tadi pada bagian awal ya Bu, kemudian pada bagian intinya itu kira-kira seperti apa Bu? Nah pada bagian intinya saya akan memulai dengan menayangkan video pembelajaran. Kemudian siswa dibagi menjadi beberapa kelompok belajar, disesuaikan dengan, tapi ini disesuaikan siswa itu kan tadi dianalisis ya minat belajarnya, kemudian kesiapan belajarnya seperti apa. Nanti siswa itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok heterogen. Nah setelah itu siswa akan melakukan diskusi kelompok. Nah setelah diskusi kelompok siswa melakukan permainan dan demonstrasi. Mungkin itu pada kegiatan inti. Oh iya, jadi pada kegiatan inti itu yang saya pahami ya Bu dan saya
mudah-mudahan pada saatnya besok tidak ada kendala. Saya yakin kalau memang pembelajaran di kegiatan intinya seperti itu, anak-anak pasti akan antusias dalam mengikuti pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Ya. Nah, pada kegiatan akhir nih Bu, kira-kira akan seperti apa? Nah, pada kegiatan akhir saya akan merefleksi dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan, kemudian melakukan evaluasi pembelajaran. Mungkin seperti itu, Pak. Oh iya, jadi awal, inti dan akhir telah Ibu utarakan dari ya Bu secara gamblang dan jelas, dan itu saya sangat paham sekali Bu. Nah, kemudian nanti ketika proses pembelajaran Ibu ya, ketika proses pembelajaran kira-kira menurut Ibu ada tidak atau kemungkinan ya masalah atau kendala yang akan muncul ketika pembelajaran nanti di kelas Bu? Ya, kalau permasalahan kemungkinan pasti ada Pak, karena kan saya juga tidak bisa melihat dari awal minat belajar atau kesiapan belajar itu seperti apa begitu ya Bu. Jadi pasti ada. Oh ya, kalau memang ada itu ya Bu, kira-kira kendalanya itu seperti apa Bu? Apakah anak itu malah tidur atau apakah anak itu malah bermain ke sana kemari? Bisa digambarkan tidak Bu? Karena di sini metodenya permainan, pasti semuanya aktif dalam dalam pembelajaran. Tetapi sepertinya ada siswa yang kelompoknya minatnya itu tidak tercover di dalam kelompok tersebut gitu Pak. Ada anak yang misalkan suka menyanyi. Gitu, tapi tidak saya cover kelompoknya gitu. Ya, jadi bayangan Bu Dian itu mungkin ada beberapa anak ya yang tidak terakomodir dalam hari ini, minatnya, bakatnya begitu ya. Karena memang Bu, setiap peserta didik itu atau murid-murid yang ada di kelas kita itu memiliki potensi, memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Seperti yang dikatakan Ibu Iwet tadi, ada yang suka nonton video, ada yang suka menulis, menggambar, menyanyi, bahkan mungkin ada yang suka menari. Nah, mungkin ada beberapa murid Ibu yang nantinya tidak tercover minat dan bakatnya itu ya Bu ya. Nah, jadi dari hal tersebut Bu, dari kendala yang mungkin muncul tersebut, mungkin Ibu ini sudah memiliki solusi-solusi untuk menangani atau mencari solusi dari masalah tersebut Bu. Saya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik, yang mampu mengakomodir minat atau bakat siswa tersebut, Pak. Gitu. Dengan cara bagaimana Bu misalnya? Misalkan kan ada anak yang suka menyanyi ya. Saya buat video pembelajaran yang ada nyanyiannya seperti itu. Oh iya Bu, benar, memang benar. Jadi Bang, saya rasakan Ibu itu sangat bagus sekali dan sangat luar biasa sekali langkah-langkah atau gagasan-gagasan yang akan dilaksanakan oleh Ibu Dian pada saat pembelajaran nanti. Nah, yang selanjutnya Bu, komitmen apa yang mungkin Ibu Dian akan laksanakan Bu? Saya akan berkomitmen untuk melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi. Seperti itu Pak. Wah, bagus sekali Bu. Komitmen Ibu itu memang sangat luar biasa sekali dengan akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi dari hari-hari yang sebelumnya. Memang Bu, dalam membuat media pembelajaran itu harus berbeda-beda, harus disesuaikan dengan karakter siswa juga, harus disesuaikan dengan keinginan siswa juga. Jadi di sini mungkin kita sebagai guru hanya sebatas memfasilitasi kebutuhan murid saja ya Bu ya. Baiklah Bu, rupanya percakapan kita Pak observasi dicukupkan sampai di sini, dan sampai jumpa besok dalam kegiatan observasi di kelas. Saya ucapkan selamat kepada Bu Dian, semoga pada saat di observasi di kelas berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan apapun ya Bu. Selamat Bu Dian, terima kasih atas wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Silakan Kak, pimpin doanya. Hari ini adalah hari Kamis ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak hadir? Hadir semua? Nah sebelum masuk kepada pembelajaran, Ibu akan menayangkan dulu sebuah video. Silahkan kalian lihat. Tentang bagian-bagian pada bunga. Tadi Evan sudah mengatakan yang dilihat di depan ada bunga. Nah, ini adalah gambar bunga apa ini? Ini adalah beberapa contoh bunga yang ada di sekitar kita. Bunda Dacu yakin kalian pasti sangat menyukai bunga-bunga itu kan? Selain karena keindahannya, beberapa jenis bunga juga memiliki bau yang sangat harum. Nah, sekarang itu kan. Kalian suka bunga? Itu kalian bunga. Kalian suka bunga? Coba sebutkan salah satu bunga. Bunga matahari, bunga ros, bunga mawar, anggrek, nanti bunga melati, apa lagi? Durian, bunga tadi tiada bunga apa nih? Bunga jengkol, apa lagi? Bunga rambutan, bunga jeruk, apa lagi? Video selanjutnya, punya satu petik semangat, masih ingat? Masih ingat? Masih. Coba. Tepuk semangat. Lebih semangat lagi, sekali lagi. Tepuk semangat. Semua sudah semangat. Sekarang Ibu akan tanya, ini gambar bunga apa tadi kata-kata? Bunga durian. Bunga durian ya. Tadi ada lagi gambar apa? Durian. Terus ada gambar pohon. Ada lagi? Daun. Ada lagi tadi kata Iqbal? Kelelawar. Nah, kita akan masuk kepada video selanjutnya. Satu, dua, terkumpul. Karena kelompok biji digerak. Kita kelompok berapa? Satu. Kelompok satu di sini. Apa kelompok? Tiga. Kelompok dua siapa? Kelompok dua di dia. Kelompok tiga. Kelompok tiga di sini. Cepat, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dian. Selamat siang Pak Herdi. Alhamdulillah ya, kita pada hari ini telah melaksanakan supervisi akademik dan alhamdulillah berjalan dengan lancar.
lancar. Terus gimana nih Bu, perasaan Ibu ketika disupervisi tadi di kelas oleh saya Bu? Pada saat disupervisi oleh Pak Herdi, awalnya saya merasa grogi ya, karena mungkin belum terbiasa ya, kalau supervisi itu tidak selalu setiap hari ya. Iya. Jadi saya merasa sangat grogi, tapi lama kelamaan saya merasa nyaman Gitu ya. Oh, awalnya Ibu ini merasa grogi ya Bu ya, padahal santai saja Bu, jangan ada perasaan grogi seperti itu. Nah, jadi tadi kita sudah melaksanakan supervisi akademik, dan pada hari ini kita kembali berdiskusi ya Bu ya, untuk merefleksikan hasil dari supervisi akademik tadi, agar nantinya kalau ada permasalahan yang ditemukan itu Bu, kita dapat sama-sama mencari sebuah solusi dan ada pembelajaran ke depannya menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian bagaimana nih Bu pembelajaran tadi yang Ibu laksanakan di kelas Bu? Pembelajaran yang tadi saya laksanakan di kelas, saya rasa sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Itu dapat saya rasakan dari kegiatan awal pembelajaran, kemudian kegiatan inti, sampai kepada kegiatan akhir. Nah, anak-anak merasa sangat antusias ketika di dalam kegiatan inti. Di situ saya membuat langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, menyajikan video pembelajaran kepada anak didik. Kemudian setelah itu membentuk kelompok belajar disesuaikan dengan kemampuan atau kompetensi peserta didik. Setelah itu saya membuat alur permainan di dalam pembelajaran itu. Setelah itu mereka mendemonstrasikan di depan kelas. Nah, pada saat mereka melakukan permainan, mereka sangat antusias sekali. Itu mungkin karena penggunaan media pembelajaran yang menarik ya Bu ya? Iya. Jadi menggunakan kertas tempel warna-warni yang ditulis dengan kata-kata yang menarik juga, begitu ya Bu? Iya. Nah, jadi karena Ibu menggunakan media pembelajaran yang menarik, sehingga saya perhatikan murid-murid Ibu tadi di kelas itu ketika mengikuti pembelajaran itu sangat antusias sekali Bu. Ya. Nah, kemudian pada saat proses pembelajaran tadi, apakah Budian menemui kendala-kendala atau semacam suatu permasalahan Bu? Tentu saja saya menemui kendala-kendala atau permasalahan, yaitu pada saat anak tidak tercover atau tidak terakomodir minatnya. Misalkan kan saya hanya mengakomodir berdiskusi, berbicara gitu, dan lain sebagainya. Bahkan ada anak yang menyukai hal lain gitu. Hal lain, misalkan menyanyi gitu. Jadi itu ya tidak tercover ya Bu ya. Jadi mereka itu diam gitu. Nah, rencana ke depan Bu, dari permasalahan yang Ibu temui tadi di kelas, apa rencana tindak lanjutnya untuk perbaikan supaya pembelajaran Ibu itu berjalan dengan lancar Bu, supaya si anak yang tidak terakomodir tadi itu kebutuhan belajarnya menjadi terpenuhi gitu Bu. Nah, rencananya saya akan membuat beberapa kelompok belajar disesuaikan dengan minat atau kemampuan mereka. Misalkan ada yang senang menyanyi atau yang senang berbicara. Itu kan alurnya ke presentasi gitu. Ada yang senang menggambar, kan kemarin menggambar bagian-bagian bunga gitu ya. Jadi nanti akan dibuat kelompok sesuai dengan minat mereka. Seperti itu. Oh, jadi kalau kita mengelompokkan sesuai dengan minat bakat peserta didik, berarti kita juga mudah begitu ya Bu memantau mereka itu. Ya. Oh, mudah. Bagus Bu, bagus sekali. Semoga dapat dilaksanakan apa yang telah Ibu rencanakan tadi ke depannya, agar pembelajaran di kelas Ibu itu berjalan dengan baik, kemudian peserta didik lebih antusias kembali, kemudian di kelas juga tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan ya Bu ya. Nah, kemudian apa komitmen Ibu ke depannya Bu?
komitmen saya ke depannya, jadi saya akan menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan daripada hari ini. Oh ya Bu, bagus sekali, luar biasa gagasan Bu Dian ini. Semoga apa yang sudah direncanakan dapat diterapkan ke depannya dan pembelajaran di kelas Ibu itu menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Ya. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Semoga kita bisa melakukan percakapan di supervisi yang akan datang begitu ya Bu ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari saya sebagai pengajar praktik dari CGP Pak Herdiana, terima kasih juga kepada Bu Dian yang sudah ikut serta pada program Guru Penggerak ini. Ya. Semoga praktek berbagi baik dari Pak Herdiana ke Bu Dian dan bisa berlanjut ke rekan-rekan yang lain supaya kita bisa saling berbagi praktik baik dalam tugas kita sebagai guru. Terima kasih Bu Dian, terima kasih Pak Herdiana atas Sama-sama. kerjasamanya.